Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Desra Sabila Maharani dengan NPM 21066488760 dari program vokasi fisioterapi 2021. Di sini saya akan menjelaskan ulang beberapa materi pertolongan pertama pada kecelakaan. Tentang initial assessment di tempat kejadian. Initial assessment yaitu melakukan pemeriksaan pada korban bencana. Semua peralatan yang dibutuhkan sudah siap untuk pemeriksaan dan penata laksanaannya. Penolong sudah berbentuk tim yang solid dan dapat bekerja sama dengan baik dan efisien. Lalu ada juga ambulan yang sudah ada di tempat. Demikian rupa dengan kepala pengarah ke jalan yang akan dilakukan dan stretcher telah siap sedia atau siap dipakai. Initial assessment sendiri ini melakukan pemeriksaan, tentukan dulu penampakan umum dari masing-masing pasien, yaitu dari umur, jenis kelamin, kondisi pasien kurus gemuk atau kesakitan, posisi saat ditemukan, dan apakah ada pendarahan atau luka atau patah yang terlihat, dan lain-lain. Lalu initial assessment juga mempunyai tingkat kesadaran pasien dengan menentukan respon korban AVPU. Yang pertama ada A, yaitu alert, yaitu sadar dan mengerti saat dipanggil dan ditanya. V-nya verbal stimulus, yaitu bila ditanya korban bingung atau bereaksi bila penolong berteriak di dekat telinga pasien. Yang kedua, pain stimulus, korban tidak sadar tapi bereaksi bila diberi rangsangan nyeri. Yang terakhir, unresponsive, yaitu tidak beraksi dengan rangsangannya nyeri, tidak ada refleks batuk, dan tidak refleks. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar merupakan usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawanya. Apabila usaha bantuan ini dilakukan tanpa memakai obat, cairan intravena, ataupun kejutan listrik, maka dikenal sebagai bantuan hidup dasar atau bisa disebut sebagai basic life support. Bantuan hidup akan dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dikenal sebagai bantuan hidup lanjut, itu disebut advanced life support. Lalu henti jantung mendadak disebut juga sudden cardiac arrest atau SCA, adalah penyebab kematian tertinggi hampir di seluruh Indonesia. Rantai keselamatan ini berlaku terhadap korban baik karena gangguan irama jantung atau VF atau jantung bergetar maupun gangguan suplai oksigen atau aspiksia. Rantai keselamatan sendiri mempunyai akses dini, yaitu kenali keadaan darurat lalu panggil bantuan medis atau aktifkan kode emergensi yang berlaku. Lalu, bantuan hidup dasar atau BHD dini, RJP segera. Yang ketiga ada kejut jantung dini. RJP disertai kejut jantung dalam 3-5 menit menghasilkan kemungkinan selama sebesar 49-75%. Lalu ada bantuan hidup lanjut dini dan penanganan pasca resusitasi yang dilakukan petugas medis akan mempengaruhi hasil akhir. Penolongan pertama setidaknya dapat melakukan penolongan rantai 1 sampai kedua dari rantai di atas. Korban henti jantung ini sangat membutuhkan bantuan resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru dapat memberikan sirkulasi yang terus-menerus kepada otak dan jantung korban walaupun jumlahnya hanya sedikit. RJP juga akan memperlama fase ventricular fibrillaris atau VF, yaitu suatu keadaan di mana irama jantung tidak beraturan. Namun, ini mengindikasikan bahwa otot jantung masih berfungsi. Bantuan hidup dasar BHD untuk dewasa merupakan pendekatan sistematis bantuan hidup dasar. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang terlatih. Pada tahap ini ditekankan pentingnya resusitasi jantung paru atau disebut RJP dini dan kejut jantung dini. Sebelum melakukan survei awal BHD, kita harus memastikan bahwa lokasi itu aman untuk diri kita sendiri dan untuk korban atau orang lain di sekitar. Lalu periksa keadaan korban atau respon, aktifkan bantuan medis, dan segera ambil air. Meskipun BHD tidak memerlukan alat yang canggih, namun jika tersedia, kita dapat menggunakan. Meskipun BHD tidak memerlukan alat yang canggih, namun jika tersedia, kita dapat menggunakan alat yang terdapat di kotak PPGD. Demi keamanan, kita dapat menggunakan alat pelindung diri dan alat bantu napas seperti face mask. Penolong juga memiliki resiko, yaitu
Keselamatan penolong dan korban sangat penting dalam melakukan resusitasi. TBC dilaporkan dapat menularkan penyakit pada penolong sewaktu pemeriksaan penolongan RJP tanpa alat pelindung. Contohnya seperti penularan HIV pada waktu penolongan melakukan RJP. Tidak pernah dilaporkan, namun penyaring tertentu atau sekat dengan katup satu arah dapat mencegah penularan bakteri dari korban kepada penolong pada waktu melakukan bantuan napas dari mulut ke mulut. Kemudian, penolong harus menggunakan alat pelindung diri yang tepat bila memungkinkan, terutama bila diketahui bahwa korban memiliki penyakit infeksi yang serius seperti TBC dan hepatitis. Untuk RJP pada bayi, anak, dan dewasa memiliki beberapa komponen dan memiliki perbedaan. Untuk keamanan lokasinya pada dewasa, anak, dan bayi itu sama, pastikan lingkungan telah aman untuk menolong korban. Lalu, untuk pengenalan serangan jantungnya juga sama, bahwa periksa adanya reaksi, napas terhenti atau tersenggal. Misalnya, napas tidak normal, tidak ada denyut yang terasa dalam 10 detik. Pemeriksaan napas dan denyut dapat dilakukan secara bersamaan kurang dari 10 detik. Lalu, untuk komponen pengaktifan sistem tanggapan darurat, untuk dewasa dan anak remaja, jika kita sendiri tanpa ponsel, tinggalkan korban untuk mengaktifkan sistem tanggapan darurat dan mengambil AED sebelum memulai CPR. Untuk anak-anak usia 1 tahun hingga pubertas dan bayi usia kurang dari 1 tahun, tidak termasuk bayi atau baru lahir, pertolongannya apabila korban terlihat jatuh pingsan, kita bisa mengikuti langkah-langkah untuk orang dewasa dan anak remaja. Lalu komponen rasio kompresi ventilasi tanpa saluran udara lanjutan untuk anak dewasa dan anak remaja 1 atau 2 penolong atau 30.2. Untuk anak-anak dan bayi 1 penolong 30.2, 2 penolong atau lebih. Lalu untuk komponen rasio kompresi ventilasi dengan saluran udara lanjutan, dewasa, remaja, anak-anak, dan bayi sama, yaitu kompresi berkelanjutan pada kecepatan 100 sampai 120 per menit. Berikan 1 napas buatan setiap 6 detik atau 10 napas buatan per menit. Untuk komponen kecepatan kompresinya 100 sampai 120 menit untuk dewasa, remaja, anak-anak, dan bayi. Untuk komponen kedalaman kompresi, untuk dewasa remaja minimum 2 inci atau 5 cm, untuk anak-anak minimum 1/3 dari diameter AP dada sekitar 2 inci atau 5 cm, dan untuk bayi minimum 1/3 dari diameter AP dada sekitar 1,5 inci atau 4 cm. Untuk komponen penempatan tangan, pada dewasa dan remaja, 2 tangan berada di separuh bagian bawah tulang dada atau sternum. Untuk anak-anak, 2 tangan atau satu tangan atau opsional untuk anak yang sangat kecil berada di separuh bagian bawah tulang dada, sama yaitu di sternum. Untuk di bayi, 1 penolong, 2 jari di bagian tengah dada, tepat di bawah baris puting. 2 penolong atau lebih, 2 tangan dengan ibu jari bergerak melingkar di bagian tengah dada, yaitu tepat di bawah baris puting. Untuk komponen recoil dada, ketiga dari dewasa, remaja, anak-anak, dan bayi, lakukan recoil penuh dada setelah setiap kali kompresi. Jangan bertumpu di atas dada setelah setiap kali kompresi. Lalu yang komponen terakhir, meminimalkan gangguan, yaitu batasi gangguan dalam kompresi dada menjadi kurang dari 10 detik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.